Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Kartika Afini akan mempresentasikan chapter 11 dengan topik Conversion Process and Controls. Bab ini membahas aktivitas dan arus informasi dalam proses konversi perusahaan manufaktur. Bagian pertama dari bab ini mencakup fitur dasar dari proses konversi, dimulai dengan sistem tradisional yang khas dan kontrol terkait, diikuti oleh tren dalam sistem berbasis komputer. Bagian terakhir dari bab ini membahas masalah etika dan tata kelola perusahaan yang terkait dengan proses konversi. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu fitur dasar proses konversi. Proses konversi perusahaan melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan transformasi sumber daya menjadi barang atau jasa. Sumber daya ini seperti berikut. Yang pertama ada bahan, termasuk persediaan bahan mentah. Yang kedua tenaga kerja, yaitu sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk operasi. Yang ketiga overhead, termasuk aset tetap, bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan berbagai biaya lain yang diperlukan untuk menjalankan fasilitas operasi. Perusahaan harus memiliki sistem untuk menangkap, mencatat, meringkas, dan melaporkan semua aktivitas konversinya. Kegiatan utama dalam proses ini meliputi perencanaan operasional yang mendukung strategi perusahaan, mengoptimalkan penggunaan karyawan, properti, dan persediaan yang diperlukan dalam operasi, mengendalikan arus produksi, memastikan kualitas produk, dan menyiapkan akuntansi biaya terkait, dan catatan akuntansi keuangan. Nah, ini dianggap sebagai proses rutin di sebagian besar perusahaan karena banyaknya transaksi yang dihadapi setiap hari. Meskipun banyak perusahaan tidak dianggap sebagai perusahaan manufaktur, yaitu fungsi utama mereka bukanlah operasi manufaktur, kebanyakan perusahaan melakukan semacam aktivitas produktif. Misalnya dalam organisasi jasa seperti firma profesional dan organisasi perawatan kesehatan, proses mengubah sumber daya menjadi keluaran atau jasa dianggap sebagai aktivitas konversi. Oleh karena itu, apakah perusahaan tersebut menjalankan bisnis untuk memproduksi mobil, membangun rumah, merawat pasien di fasilitas medis, atau memberikan layanan konsultasi, ada semacam aktivitas produktif yang mendorong bisnisnya. Proses konversi dimulai ketika sebuah perusahaan menyadari kebutuhan untuk melakukan operasi. Kebutuhan ini dapat muncul dalam salah satu dari dua cara. Yang pertama, pesanan penjualan mungkin telah diterima dan aktivitas konversi harus dilakukan untuk memproduksi barang yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan. Alternatifnya, perusahaan mungkin berkeinginan untuk memproduksi barang untuk meningkatkan stok persediaannya, bahkan jika pesanan penjualan belum diterima untuk barang-barang terkait. Sebagai hasil dari peramalan penjualan, manajemen dapat meluncurkan produksi untuk memastikan bahwa tingkat persediaan tertentu tersedia untuk mendukung penjualan yang diharapkan di masa depan. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu komponen fungsi logistik. Fungsi utama dalam proses konversi adalah fungsi logistik. Logistik adalah aliran sumber daya yang logis dan sistematis di seluruh organisasi. Ini melibatkan upaya yang terencana dan terkoordinasi dengan baik dari banyak departemen. Tujuannya adalah untuk membuat penggunaan yang paling efisien dari sumber daya yang tersedia untuk mendukung organisasi. Nah, fungsi logistik memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, perencanaan, manajemen sumber daya, dan operasi. Perencanaan itu merupakan komponen fungsi logistik mengarah fokus operasi. Ini berkaitan dengan menentukan produk apa yang harus diproduksi, berapa banyak produk yang harus diproduksi, sumber daya apa yang harus tersedia, dan waktu apa yang dibutuhkan. Nah, hal ini didukung oleh upaya penelitian dan pengembangan, penganggaran modal, rekayasa, dan penjadwalan. Kita masuk kepada penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan ini berfokus pada peningkatan produk. Upayanya melibatkan penyelidikan dan pengembangan produk dan metode baru yang inovatif untuk menghasilkan produk tersebut. Departemen penelitian dan pengembangan juga dapat melakukan studi untuk menentukan suku cadang mana yang harus diproduksi dan mana yang akan dibeli, mempertimbangkan cara yang paling efisien dalam melakukan operasi. Departemen ini juga bertanggung jawab untuk meneliti dan menguji produk dan proses baru atau yang lebih baik sebelum dipraktikkan. Yang kedua itu penganggaran modal. Penganggaran modal merencanakan sumber daya modal yang dibutuhkan untuk mendukung produksi. Hal ini terutama berkaitan dengan aset tetap, termasuk fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan operasi seperti yang direncanakan.
karena sumber daya modal biasanya memerlukan pengeluaran uang tunai dalam jumlah besar. Maka penting untuk direncanakan terlebih dahulu sehingga mengamankan persetujuan yang diperlukan dan pengaturan pembiayaan tidak menunda pelaksanaannya. Yang ketiga itu rekayasa. Rekayasa bertanggung jawab untuk merencanakan spesifikasi produk yang akan diproduksi. Departemen ini menyiapkan desain rinci dari setiap produk, mengidentifikasi bagian-bagian komponen dan metode produksi. Kita masuk pada fungsi logistik yang kedua, yaitu manajemen sumber daya. Ada banyak sumber daya yang memberi makan proses konversi. Meskipun sumber daya spesifik sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan, mereka cenderung jatuh ke dalam 3 kategori besar, yaitu pemeliharaan dan pengendalian, sumber daya manusia, dan pengendalian persediaan. Dalam lingkungan manufaktur, penting untuk menunjuk tanggung jawab pemeliharaan dan pengendalian kepada orang atau departemen yang dapat mencurahkan perhatian yang cukup untuk masalah ini. Kita masuk pada pemeliharaan dan kontrol. Nah, ini berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya modal yang digunakan untuk mendukung produksi, termasuk fasilitas produksi dan aset tetap lainnya seperti mesin, peralatan, komputer, dan kendaraan. Pemeliharaan aset tetap ini mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaganya dalam kondisi kerja yang baik, seperti penjadwalan tune-up dan prosedur pemeliharaan preventif lainnya. Ini juga membutuhkan perbaikan tepat waktu jika terjadi kerusakan atau gangguan lainnya. Pengendalian aset tetap mencakup pemantauan berkelanjutan yang diperlukan untuk mendukung produksi dengan cara yang paling efektif dan efisien. Dalam peran ini, karyawan di Departemen Pemeliharaan dan Kontrol sering bekerja sama dengan mereka yang berada di berbagai fungsi perencanaan. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Departemen bertanggung jawab untuk mengelola penempatan dan pengembangan personal yang memenuhi syarat yang memadai. Ini termasuk mempekerjakan dan melatih pekerja serta memelihara catatan kinerja mereka. Selanjutnya, pengendalian persediaan. Departemen bertanggung jawab untuk mengelola dan mencatat pergerakan persediaan ke berbagai arah yang mungkin dilalui selama proses konversi. Bagian ketiga dari fungsi logistik yaitu operasi. Operasi adalah istilah yang biasa digunakan untuk merujuk pada aktivitas bisnis utama di mana perusahaan terlibat. Operasi dapat dilakukan dengan berbagai metode termasuk yang berikut. Yang pertama, pemrosesan produk homogen yang berkelanjutan. Yang kedua, pemrosesan batch di mana setiap batch berisi produk yang homogen tetapi setiap batch belum tentu jenis produk yang sama. Yang ketiga, pemrosesan yang dibuat sesuai pesanan di mana setiap pesanan mungkin unik. Pembahasan berikutnya yaitu laporan akuntansi biaya yang dihasilkan oleh proses konversi. Akuntan biaya menyiapkan analisis biaya produksi, catatan persediaan, dan informasi biaya standar. Informasi ini sangat penting dalam membantu manajer membuat keputusan bisnis mengenai proses konversi. Setelah daftar bahan dan daftar operasi telah ditetapkan untuk produk tertentu, akuntan biaya dapat memulai proses penentuan biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang diharapkan berdasarkan proyeksi sumber daya yang dibutuhkan produk. Biaya standar meliputi bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Overhead terdiri dari bahan tidak langsung seperti paku, lem, dan perlengkapan lainnya. Tenaga kerja tidak langsung dikaitkan dengan manajemen produksi dan personel pemeliharaan, dan biaya pemeliharaan fasilitas produksi seperti sewa, utilitas, asuransi, dan penyusutan peralatan produksi. Pengembangan biaya standar membantu perusahaan mengendalikan biaya produksi mereka dan memantau kualitas proses produksi mereka. Mengembangkan tarif overhead standar juga penting dalam proses penerapan overhead ke produk. Selama periode produksi, akuntan biaya mengakumulasi biaya bahan dan tenaga kerja aktual untuk produk perusahaan. Nah, selanjutnya sistem persediaan abadi melibatkan pencatatan pembelian sebagai persediaan bahan baku, pencatatan semua komponen barang dalam proses untuk persediaan dalam berbagai tahap produksi, dan pencatatan total biaya penjualan untuk produk yang diselesaikan dan dijual. Berikutnya, varians mewakili perbedaan antara biaya aktual dan biaya standar yang diterapkan. Jenis analisis lain yang sering disiapkan oleh akuntan biaya mencakup perbandingan biaya aktual dengan anggaran atau periode sebelumnya, dan perhitungan rasio untuk analisis keuangan. Setelah biaya dicatat untuk bahan, tenaga kerja, dan overhead dalam akun persediaan masing-masing, akuntan biaya menghitung varians untuk ketiga komponen biaya ini.
Varians mewakili perbedaan antara biaya aktual dan biaya standar yang diterapkan. Pembahasan selanjutnya yaitu resiko dan kontrol dalam proses konversi. Karena proses konversi melibatkan pergerakan fisik persediaan di seluruh fasilitas operasi, yang menyebabkan persediaan menyebar di antara beberapa lokasi, departemen, dan karyawan, penting agar pengendalian internal yang memadai disertakan dalam proses bisnis terkait. Berikut ini adalah beberapa prosedur yang perlu dipertimbangkan untuk diterapkan dalam proses konversi. Ada otorisasi transaksi, pemisahan tugas, catatan dan dokumen yang memadai, keamanan aset dan dokumen, pemeriksaan dan rekonsiliasi independen, dan pertimbangan biaya manfaat. Nah, pada otorisasi transaksi, karyawan yang ditunjuk di perusahaan harus diberi tanggung jawab untuk membeli bahan mentah, termasuk menentukan kualitas barang yang dibutuhkan, memilih vendor, dan menentukan jumlah yang sesuai untuk dipesan. Aktivitas berikut dalam proses konversi memerlukan otoritas tegas. Yang pertama, inisiasi pesanan produksi, penerbitan bahan ke dalam proses produksi, transfer barang jadi ke gudang atau ke area pengiriman. Pemisahan tugas itu menyimpan persediaan dan akuntansi untuk persediaan dan harga pokok penjualan harus dipisahkan agar tujuan pengendalian internal dapat terpenuhi. Pemisahan tugas yang memadai mengurangi resiko kesalahan atau penipuan dengan mengharuskan pemrosesan terpisah oleh karyawan yang berbeda pada berbagai tahap proses konversi. Selanjutnya yang ketiga, catatan dan dokumen yang memadai. Dokumen yang lengkap, mutakhir, dan akurat tentang pesanan produksi, catatan inventaris dan biaya penjualan, dan pelaporan status inventaris diperlukan untuk mendukung proses konversi. Praktik penerbitan dokumen pada formulir yang diberi nomor sebelumnya adalah kontrol yang membantu membuat catatan yang jelas tentang transaksi konversi. Ketika pesanan produksi dan slip perotean diterbitkan secara numerik, urutan dapat diperhitungkan untuk menentukan apakah semua transaksi konversi telah dicatat. Yang keempat yaitu keamanan aset dan dokumen. Kontrol fisik harus ada pada gudang dan fasilitas produksi perusahaan untuk melindungi persediaan yang ada di dalamnya. Kontrol fisik ini dapat mencakup pagar dan sistem alarm, penjaga keamanan atau alat keamanan berteknologi tinggi lainnya seperti memindai retina. Selain itu, sistem penyiraman air, perangkat pencegahan kebakaran, dan cakupan asuransi yang memadai harus dipelihara di area penyimpanan inventaris. Dan yang kelima, pemeriksaan dan rekonsiliasi independen. Ada banyak prosedur yang direkomendasikan untuk mengawasi proses konversi melalui kinerja berbagai kegiatan pengawasan dan peninjauan. Mungkin pengendalian yang paling umum adalah persyaratan untuk melakukan penghitungan fisik persediaan secara periodik dan membandingkan hasilnya dengan jumlah persediaan yang tercatat. Jumlah persediaan fisik menentukan jumlah persediaan yang di tangan dengan benar-benar menghitung semua item di tempat dan di area lain dari tanggung jawab perusahaan. Nah, selanjutnya pertimbangan biaya manfaat. Pertimbangan biaya manfaat semakin banyak produk yang dimiliki perusahaan dan semakin kompleks proses konversinya, semakin banyak kontrol internal yang harus dilakukan untuk memantau dan melindungi asetnya. Ada faktor lain yang mempengaruhi tingkat risiko yang melekat dalam bisnis yang mungkin memerlukan penerapan kontrol yang kuat, yaitu jika barang sangat berharga, mereka mungkin sangat rentan terhadap pencurian. Pembahasan berikutnya yaitu sistem IT proses konversi. Karena banyaknya jumlah item inventaris yang dikelola oleh perusahaan dan berbagai aliran pemrosesan yang dapat mempengaruhinya selama proses konversi, seringkali sulit untuk menyimpan inventaris saat ini dan catatan produksi dengan sistem manual. Nah, sistem IT dapat menjadi teman sejati proses konversi. Perkembangan teknologi baru-baru ini telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam cara banyak perusahaan melakukan proses konversi mereka. Sistem komputerisasi dapat memberikan manfaat berikut dalam proses ini yang menghasilkan penghematan besar dalam hal produktivitas, kualitas, fleksibilitas, dan waktu. Yang pertama, perhitungan otomatis kebutuhan bahan berdasarkan pesanan penjualan dan perkiraan penjualan. Yang kedua, penjadwalan sistematis yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan peningkatan efisiensi. Yang ketiga, transfer inventaris tepat waktu selama proses karena fitur notifikasi otomatis.
Yang keempat, validasi entry data yang mendeteksi kesalahan sebelum direkam. Selanjutnya, pembaruan otomatis laporan status inventaris yang menghemat waktu dan meningkatkan akurasi. Yang terakhir, persiapan otomatis entry akuntansi keuangan dan laporan akuntansi biaya. Nah, tren tambahan dalam sistem komputer yang meningkatkan proses konversi dijelaskan dalam paragraf berikut. Yang pertama itu ada desain berbantuan komputer atau CAD. Teknik dapat digunakan untuk meningkatkan fungsi rekayasa. Perangkat lunak CAD memungkinkan para pengguna untuk bekerja dengan grafik canggih di stasiun kerja elektronik untuk membuat model 3D yang menggambarkan lingkungan produksi. Yang kedua, manufaktur berbantuan komputer atau CAM melibatkan otomatisasi lengkap dari proses produksi, termasuk penggantian penuh sumber daya manusia dengan komputer. Selanjutnya, perencanaan sumber daya bahan atau MRP melibatkan penjadwalan otomatis pesanan produksi dan pergerakan bahan dalam proses produksi. Yang selanjutnya ada perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP 2, mempertimbangkan semua sumber daya manufaktur daripada berfokus pada bahan. Sistem MRP 2 ini merupakan perluasan dari MRP. Nah, selanjutnya, perencanaan sumber daya seluruh perusahaan atau ERP. Sistem telah berevolusi dari MRP 2. Sistem ERP ini mengintegrasikan semua proses konversi ke dalam satu program perangkat lunak sambil tetap memenuhi kebutuhan setiap area fungsional. Selain aplikasi manufaktur yang termasuk dalam sistem MRP 2, ERP menawarkan fungsi tambahan seperti pembelian, hutang, sumber daya manusia, dan penggajian. Yang selanjutnya, sistem manufaktur terintegrasi komputer atau CIM. Mengintegrasikan semua proses konversi untuk memungkinkan gangguan minimal karena persyaratan pelaporan. Pembahasan selanjutnya yaitu isu etis terkait proses konversi. Pada bab-bab sebelumnya membahas pelanggaran etika yang terkait dengan proses pembelian, pengeluaran kas, penggajian, dan aset tetap. Banyak dari masalah tersebut juga berkaitan dengan sistem konversi karena aktivitas bisnis yang relevan juga berhubungan dengan proses dalam sistem konversi. Selain itu, sistem konversi menjadi sasaran berbagai jenis skema penipuan. Sebagian besar melibatkan pemalsuan jumlah persediaan, menyembunyikan biaya persediaan, atau manipulasi angka laba kotor. Jenis skema penipuan ini umumnya dilakukan oleh manajemen dalam upaya untuk memenuhi atau mengalahkan target pendapatan. Manajemen laba adalah tindakan salah saji informasi keuangan untuk meningkatkan hasil laporan keuangan. Pembahasan terakhir pada bab ini yaitu tata kelola perusahaan dalam proses konversi. Ada 4 fungsi utama dari proses tata kelola perusahaan yang meliputi pengawasan manajemen, pengendalian dan kepatuhan internal, pengelolaan keuangan, dan perilaku etis. Nah, masing-masing fungsi ini berlaku untuk proses konversi yang harus mencakup struktur tata kelola perusahaan yang tepat untuk mencegah penipuan, pencurian, dan penyalahgunaan atau manipulasi sumber daya terkait konversi. Ketika manajemen telah merancang, mengimplementasikan, dan memantau proses dan pengendalian internal, hal ini membantu memastikan pengelolaan aset perusahaan yang tepat. Tata kelola perusahaan memerlukan pengelolaan keuangan yang tepat, dan karena persediaan dan aset tetap seringkali merupakan aset terbesar yang dilaporkan dalam neraca perusahaan, pengelolaan keuangan di bidang ini sangat penting. Hal ini juga sangat menantang karena sifat yang selalu berubah dari item persediaan perusahaan selama berbagai tahap proses konversi. Akhirnya, tata kelola perusahaan yang baik tergantung pada perilaku manajemen yang etis. Ketika manajemen menetapkan nada yang tepat di puncak dengan secara konsisten, menunjukkan dan mendorong perilaku etis, kemungkinan besar sistem tata kelola perusahaan yang lebih kuat akan dihasilkan. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dan pengurangan risiko penipuan cenderung menyertai lingkungan tempat kerja yang ditandai dengan tata kelola perusahaan yang efektif. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.